Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Albedria dari Prodi Ekonomi Syariah 4 dengan NIM E2019-2150. Hari ini saya akan membahas tentang tanggapan mengenai materi dari Bapak Abdul Nafis tentang peran dan fungsi dari Bank Sentral. Dibagi menjadi beberapa subbab, diantaranya yaitu pengertian Bank Sentral, tujuan Bank Sentral, tugas Bank Sentral, serta kewenangan dari Bank Sentral. Saya mempunyai suatu tanggapan yang berbeda atau ulasan yang berbeda tentang Bank Sentral. Sebelum membahas lebih lanjut tentang Bank Sentral, kita harus mengetahui dahulu apa itu Bank Sentral. Jadi Bank Sentral itu, sebelum membahas mengenai Bank Sentral, yaitu ada baiknya kita mengetahui pengertian dari bank terlebih dahulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jadi bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan suatu taraf hidup masyarakat. Jadi secara khusus pengertian Bank Sentral itu merupakan suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan guna memengaruhi variabel ekonomi pada awal perkembangannya. Jadi fungsi Bank Sentral adalah untuk bertindak sebagai banker dari sistem perbankan sehingga lembaga ini dapat memberikan pinjaman jangka pendek kepada perbankan untuk menutupi kebutuhan dananya. Nah, selain itu, di awal perkembangannya, lembaga ini juga melakukan aktivitas komersial seperti halnya yaitu yang dilakukan oleh bank umum saat ini. Jadi dalam perkembangannya dewasa ini tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan suatu stabilitas sistem moneter dan sistem pembayarannya. Lalu tujuan dari Bank Sentral yaitu kestabilan nilai rupiah dengan dua aspek, diantaranya yaitu kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam kestabilan tingkat inflasi di Indonesia. Yang kedua yaitu kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dalam nilai tukar mata uang asing. Lalu tugas dari Bank Sentral di Indonesia yaitu diantaranya untuk dapat mencapai suatu tujuan yang diharapkan, yaitu kita harus melakukan Bank Sentral harus melakukan suatu tugas, yaitu ada tiga tugas utama, diantaranya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Jadi tugas Bank Sentral ini dilakukan dalam rangka mengendalikan jumlah uang beredar agar tercipta kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Nah, selain itu, kebijakan ini juga dapat dilaksanakan untuk mendorong perekonomian nasional dalam pelaksanaannya. Jadi Bank Indonesia juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter yang dilakukan sejalan dengan suatu kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lainnya yang ditetapkan pemerintah, sehingga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan tersebut akan dapat terhasilkan maksimal. Lalu yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi tugas Bank Sentral ini dilakukan dalam rangka terciptanya kesepakatan, aturan, serta standar dan prosedur yang digunakan untuk mengatur peredaran uang. Dan sistem pembayaran yang dimaksud dapat berupa sistem pembayaran tunai ataupun non-tunai. Lalu yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi perbankan. Nah, jadi seiring dengan terbentuknya otoritas jasa keuangan atau yang disebut dengan OJK, jadi tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia difokuskan kepada pengawasan makroprudensial, sementara pengawasan mikroprudensial diserahkan kepada OJK. Lalu pelaksanaan pengawasan makroprudensial dimaksud untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana seluruh lembaga keuangan, pasar keuangan, dan sarana-sarana pendukung memiliki suatu ketahanan dan kemampuan mengatasi ketidakseimbangan keuangan. Nah, dengan demikian secara umum kebijakan makroprudensial dapat diartikan sebagai kebijakan untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik dalam rangka memelihara keseimbangan sistem keuangan secara keseluruhan. Lalu kita akan membahas tentang wewenang Bank Indonesia. Sedikit berbeda dengan pembahasan dari Bapak Wadud,
yaitu dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia atau Bank Sentral memiliki wewenang tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu diantaranya yang pertama, wewenang Bank Sentral yang berkaitan dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang meliputi yang pertama yaitu menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum, bank umum, serta mengatur kredit atau pembiayaan. Lalu yang kedua yaitu menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Lalu yang ketiga yaitu melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas dan operasi pasar terbuka di pasar uang baik dalam bentuk uang rupiah maupun valuta asing. Lalu yang kedua yaitu wewenang yang berkaitan dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang meliputi diantaranya yang pertama yaitu menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Lalu yang kedua yaitu melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Lalu yang ketiga yaitu mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan. Lalu wewenang yang ketiga dari Bank Sentral yaitu wewenang Bank Sentral yang berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank yang meliputi yaitu mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lalu menetapkan peraturan. Lalu yang ketiga yaitu memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Lalu yang keempat yaitu mengawasi bank secara umum, individual maupun secara sistem perbankan. Baik, itu saja tanggapan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.